Oke, kita mulai teman-teman. Maaf kalau mulainya lama, karena percuma mulainya cepet kalau nggak lebih cepat daripada sinyal Telkom. Itu tadi bukan ngejilat ya teman-teman, tapi bener-bener testimoni dari seorang pengguna Telkom gitu. Karena saya di kantor pakai IndiHome, di rumah saya juga pakai IndiHome gitu. Kecuali di luar rumah. Kalau di luar rumah saya pakai yang lebih hemat, namanya hotspot temen. Hotspot temen itu bener-bener murah, karena kita hanya perlu password, minta password gitu. Meskipun resikonya tinggi. Kalau kita ketahuan buka YouTube misalnya, itu bukan cuma sinyal yang putus, pertemanan juga putus. Bicara soal lomba-lomba online stand up seperti ini gitu, saya tuh seneng gitu karena lomba-lomba seperti ini tuh bisa dilakukan di mana saja, seperti saya di kantor, di rumah, atau di luar angkasa, bawah laut, semua bisa. Tapi sebelum kita cerita lebih jauh gitu, perkenalkan nama saya sebelumnya Cuya. Itu adalah nama panggung saya yang baru-baru ini diganti. Sebelumnya saya pakai Surya Putra gitu. Saya ganti nama itu jelas karena keperluan entertain, keperluan panggung. Sedangkan yang saya tahu di dunia ini ada orang yang ganti nama karena sakit. Seperti teman saya itu namanya Yuda Pratama. Karena dia sering demam dulu. Diganti namanya jadi Yuda Paracetamol. Padahal lebih bagus Yuda Amoxicillin ya, lebih ke barat-baratan. Tapi menurut saya cupu banget gitu. Ganti nama cuman karena sakit demam. Dia belum pernah gitu sakit salah bantal gitu. Yuda Sengklek namanya mungkin nanti gitu. Padahal apa ya, lebih parah sakit bantal menurut saya, apa sakit salah bantal, karena itu leher kita sakit sampai nggak bisa nengok gitu, udah kayak dicekek McGregor. Dan saran saya buat teman-teman, kalau misalnya sakit jangan ganti nama. Selain jangan ganti nama, teman-teman jangan juga cek penyakit di Google menurut saya ya, karena biasanya kalau kita cek penyakit di Google itu pasti jadinya parah gitu. Karena saya pernah sakit leher tuh, saya googling kan gitu, sakit leher yang keluar, awas, awas mungkin, awas, kenali gejala pecah selaput otak, yang bawahnya gitu, atasi sakit leher akibat dicekek McGregor. Bener-bener. Dan mitosnya katanya, dan mitos dari sakit salah bantal ini, katanya kita harus jemur bantal yang kita pakai tidur, terus pukul di bagian yang sakit, sembuh. Ini untung nama penyakitnya salah bantal. Coba salah kasur, kasurnya dijemur, terus dibanting ke McGregor. Balas dendam. Ya, di zaman-zaman teknologi seperti ini sih memang kita harus bisa memilah informasi gitu, dan serba update juga, gampang banget update dimanapun. Contohnya dulu update status gitu. Dulu 2018 saat saya baru pindah ke Lombok, kan gempa di Lombok. Saya heran sama orang-orang itu lebih dulu update status daripada menyelamatkan diri gitu. Yang harusnya buka pintu malah buka BMKG. Aneh. Padahal saya tidur itu udah pakai start jongkok loh, saking takutnya. Harus siap. Jangan pas gempa deh, kejauhan. Kemarin pas MotoGP. Pas MotoGP, saya itu kan salah satu yang gak nonton MotoGP gitu. Sampai dikatain sama orang, kok orang Lombok gak nonton MotoGP? Hey, orang Malaysia aja gak semua nonton Upin Ipin. Ada yang nonton GP. Tapi menurut saya kurang minat gitu. Karena mahal loh. Gak ada uang. Tolonglah dimurahkan. Saya bersyukur gitu, walaupun saya nggak nonton, saya nggak norak. Karena banyak orang di Lombok kemarin yang ngaku-ngaku nonton. Saya lihat dari update status mereka. Status WhatsApp mereka itu adalah hasil screenshotan dari status WA orang lain gitu. Tahu kan yang kalau status WA captionnya ngikut di screenshot gitu kan? Ya malu banget gitu. Ini mana dia udah screenshotan keempat gitu, udah buram banget kayak TV tabung. Untung saya nggak senorak ini gitu, saya baru screenshotan kedua. Ya mungkin segitu aja. Semoga dengan perkembangannya teknologi itu kita bisa lebih cerdas gitu dalam memilih konten, dalam menyebarkan informasi, mampu memilah. Pokoknya
smart device harus dipakai oleh smart people juga gitu. Thank you.